Assalamualaikum Tribuners. Warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lupa ya Kak Tria ya. Selamat sore Tribuners ya. Kita kembali lagi di program acara yang udah ditunggu-tunggu sama Tribuners, yaitu Selamat Sore Medan. Nah, kali ini kita bakalan membawakan 3 berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian. Ada apa itu? Nah, sebelum kita sampai ke berita pertama, juga mau tanya dulu. Kan ini kan Medan lagi panas-panasnya. Kakak merasakan nggak sih? Panas sih. Kali keluhan kakak ada nggak? Adalah. Gimana? Terlalu panas ya kan. Jadi hand body pun semakin banyak. Oh, jadi kantong menipis gitu. Kantong mulai oleng. Nah, kalau Jaya pribadi udah merasakan ini bibir kering, mulai panas dalam. Panas dalam Iya, ya. jadi Tribuners ya, karena ini udah mulai masuk musim kemarau, ya untuk banyak-banyaklah minum air putih, jaga kesehatan. Karena kalau udah sakit itu nggak enak. Padahal kita punya kegiatan yang banyak membludak segudang. Nah, oke Tribuners, itu dia prolog ya dari kita berdua hari ini. Nah, berita pertama itu ya berbau-bau dengan warisan. Nah, jadi ada nih Heni Harahap, istri mantan Kapolres Batubara, Kombes Pol Purnawirawan Ihwan Lubis, melaporkan kakak iparnya yang bernama Noni Senja Dewi ke Polda Sumut terkait kasus pencemaran nama baik. Nah, kenapa? Karena menurut Heni ini kasus pencemaran baiknya itu berawal dari abangnya yang bernama Hervan Harahap, yang mantan anggota DPRD Labuan Batu Selatan menikah dengan Noni Senja Dewi pada tahun 2023 silam. Baru aja menikah. Nah, saat menikah status Noni merupakan janda dengan 2 orang anak. Nah, ia mengatakan selang seminggu menikah, abangnya ini langsung sakit, kemudian diopname di rumah sakit Kolombia. Setelah 3 minggu, abangnya ini kembali sakit dan dibawa kembali ke rumah sakit Kolombia. Jadi udah sakit, keluar sakit lagi, masuk lagi ke rumah sakit. Nah, seminggu dirawat, abang pertamanya meninggal pada Agustus 2023 silam. Menikah di bulan Juni 2023 dengan seorang janda, meninggal itu pada Agustus 2023 silam. Jadi ya hanya 2 bulan ya pernikahannya. Nah, katanya beberapa hari setelah meninggal, pihak keluarganya menemui istri almarhum untuk membahas harta peninggalan dari abangnya nih kan. Nah, ia menyampaikan selang beberapa bulan kemudian tiba-tiba pihak keluarga mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama lantaran istri abangnya melayangkan gugatan harta milik almarhum. Jadi sebenarnya udah ditanya, baru istrinya ini nggak respon. Baru ditanya lagi, nggak respon juga. Tiba-tiba melayangkan surat laporan lah, gugatan kepada keluarga dari almarhum. Nah, dijelaskannya setelah itu kedua belah pihak sempat dilakukan mediasi oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Dalam mediasi tersebut ia mengaku sempat protes dengan gugatan yang dilakukan oleh istri almarhum abangnya. Kira-kira gugatannya ini berisi tentang apa ya Kak? Apakah warisan itu jatuh kepada dia semua atau bagaimana? Untuk itu kita saksikan dulu video berikut ini. Kami setuju ada tanda tangan hitam di atas putih, oke. Ini kan nggak ada. Ini juga kami tolak mentah-mentah. Kami tidak setuju kalau memang rumah almarhum diserahkan ke dia dan tidak boleh dijual katanya. Ini saya tantang langsung di depan hakim. Ini di depan hakim nih apa yang saya sampaikan. Kemudian yang lucunya lagi, kan ini abang kami ini kan dia tidak punya anak. Jadi ada beberapa kebun yang dia kelola, yang atas nama ibu saya, adik, abang, kakak, ada beberapa lagi. Ada juga sebagian memang yang tidak saya kenal, nggak tahu namanya siapa. Itu juga katanya dibagikan dan dijadikan sebagai harta warisan. Ini juga saya tolak, saya nggak mau. Karena nanti ini ada dampaknya di belakang. Karena ini sudah merupakan ada kekuatan hukumnya. Dia itu kan kebun itu sudah semua mempunyai ini, ada sertifikat. Kalau misalnya sertifikat si A kita jual, apa nggak begini kita kan? Saya bilang langsung di depan hakim, Pak Hakim, saya yang bukan nama almarhum, saya tidak mau menjualnya dan saya tidak mau menjadikan itu sebagai harta warisan dari almarhum. Karena saya takut kalau di belakang nanti tangan saya begini.
Itu saya sampaikan. Tapi kalau memang seandainya penggugat bisa membuktikan bahwasanya yang bukan nama almarhum pun dijadikan sebagai harta waris dari abang kami ini, ada buktinya, ini memang milik dari almarhum, silakan saja, nggak masalah kan? Nggak masalah, yang penting bisa dibuktikannya, walaupun bukan nama almarhum tapi bisa dibuktikannya, nggak masalah. Cuma saya kan takut aja nanti kalau misalnya si A, si B menuntut, kita udah kita bagi, tahu-tahu menuntut yang punya. Kan? Nah, kemudian lagi itu di depan hakim. Ini semua saya tantang di depan hakim. Hakim mediasi. Kemudian ada lagi saya sampaikan pada waktu sidang mediasi itu bahwasanya selama 11 bulan abang saya ini meninggal, seluruh kekayaan abang saya ini termasuk rumah, mobil, kendaraan lainnya, roda 2, kemudian sawit, semua dia yang menikmatinya. Tetapi di dalam pengaduannya di pengadilan agama katanya kita yang menikmatinya. Nah, dibilang kita yang menikmati, padahal dia yang menikmatinya. Ini artinya itu di rumah dia semua. Sama dia semua. Dia saat ini bisa bapak-bapak buktikan. Coba dicek. Dia tinggal di rumah itu. Coba dicek. Siapa yang pakai mobil dia? Dia yang tinggal di rumah, dia yang pakai mobil, dia yang panen, dia semuanya. Dan perlu Baik, itu dia ya, ternyata cukup complicated. Si almarhum ini tidak memiliki anak. Jadi beberapa warisan yang diklaim oleh istrinya tersebut bukan atas nama istrinya, bukan punya istrinya, tapi ya punya keluarga dari almarhum. Untuk itu Tribuners, kita telah terhubung dengan reporter kita di lapangan yang akan menjelaskan bagaimana lebih lengkap mengenai kronologi dari kejadian ini. Kita telah terhubung dengan Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Joy dan Ria. Baik, Bang Alfiansyah, silakan laporannya mengenai berita ini. Ya, baik, Joy dan Ria dan juga Tribuners. Ya, tadi kita sempat mewawancarai istri dari mantan Kapolres Utara, yaitu Heni Harahap, karena dia melaporkan kakak iparnya itu ke Polda Sumatera Utara terkait adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh si kakak ipar dari si Heni ini, di mana kasus tersebut berawal dari abang iparnya ini, bahkan anak pertama dari orang tuanya ini itu menikah dengan si istrinya bernama Noni Srija Dewi. Nah, dalam pernikahannya ternyata pernikahannya itu hanya berjalan sekitar 42 hari. Kemudian si abang dari si Heni ini yang bernama Hervan Harahap ini meninggal dunia karena sakit begitu. Nah, namun karena baru 42 hari meninggal dan mereka belum karuniai anak begitu, keluarga dari si Hervan ini mendatangi istri dari si abangnya ini untuk menanyakan terkait harta yang ditinggalkan oleh si abang gitu. Namun sampai di sana itu pihak keluarga tidak mendapatkan jawaban dari si istri. Sudah beberapa kali ya mendatangi pasca meninggalnya si Hervan. Namun tiba-tiba ada surat gitu dari pengadilan agama begitu, yang berisikan suratnya itu atas gugatan dari si istri begitu. Setelah itu karena pihak keluarga itu terkejut dan kemudian setelah dimediasi begitu di pengadilan agama. Dalam tuntutan yang dilayangkan oleh si Noni itu ada sejumlah permintaan begitu, termasuk dari si Noni ini kan merupakan seorang janda dan si Hervan ini memiliki anak sambung begitu, 2 orang begitu. Nah, si Noni ini meminta dalam gugatannya itu agar anak ini dimasukkan ke dalam daftar harta warisan begitu, agar mendapatkan warisan dari ayah tunggal itu. Namun keluarga kan menolak begitu karena anaknya ini merupakan anak sambung begitu, sehingga keluarga ini keberatan dan
setelah terjadi mediasi dan tahu ya hasil pastinya itu seperti apa hasil dari mediasi, namun memang sepertinya belum ada kesepakatan begitu antara pihak keluarga dan si Noni ini. Nah, setelah dimediasi dan tidak ada hasil begitu, kemudian si Noni ini sempat melakukan konferensi pers begitu bersama dengan wartawan TV di kawasan Labuan Batu Selatan begitu. Nah, dalam keterangan tersebut dia menyatakan bahwasannya si Heni ini telah melakukan praktik dukun begitu, karena ada rekaman CCTV yang terpasang di rumah dari si Noni ini. Ada menunjukkan sebuah mobil berhenti di depan rumahnya dan menyiram air begitu, air, dan si Noni ini menduga ataupun menuduh si Heni ini lah yang melakukan praktek dukun terkait harta warisan ini. Nah, karena dia merasa difitnah dan tidak ada melakukan hal tersebut dan tidak bisa dibuktikan juga, dia pun akhirnya melaporkan kasus tuduhan praktik dukun itu ke Polda Sumatera Utara atas dasar pencemaran nama baik. Benar-benar. Gitu. Baik Bang, berarti sebenarnya gugatan yang dilayangkan itu nggak terbukti ya Bang, seperti penyiraman apa tadi air yang diduga praktik dukun sama Ibu Noni. Lantas Bang, bagaimana nih? Udah sejauh apa kasusnya diselidiki? Ya, untuk laporannya itu yang ke Polda itu berupa Dimas begitu. Nah, sampai saat ini masih berproses begitu di Polda Sumatera Utara. Masih berproses ya, berarti masih baru aja nih ya Bang beritanya. Nah, bagaimana nih mengenai respon dari pihak Noni sendiri, udah ada konfirmasi Bang? Nah, sampai saat ini kita masih berupaya mencari kontak dari si Noni ini untuk melakukan wawancara begitu, karena kita hanya masih bertemu dengan si Heni Harahap dan menyampaikan terkait kasus tersebut. Sampai saat ini kita masih mencari kontak dari si Noni untuk menanyakan terkait tuduhan atau laporan yang layangkan oleh si Heni. Nah, lantas apa aja nih Bang yang diharapkan oleh Heni Harahap dari bergulirnya kasus ini? Nah, sebenarnya dari Heni Harahap ini sendiri itu dari awal itu maunya dia itu kasus harta warisan ini itu diselesaikan secara kekeluargaan begitu, karena tidak ada etikat baik, dianggap tidak ada etikat baik lantaran ibu dari si almarhum ini juga masih hidup begitu dan tidak pernah dikunjungi juga oleh istri dari si almarhum ini. Mereka ini agak merasa keberatan begitu, sehingga dia berharap agar laporannya ke Polda Sumatera Utara ini agar segera diproses begitu. Baik, terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lanjut mengenai penyelidikannya ya, dan konfirmasi dari pihak Ibu Noni ya Bang yang kita tunggu. Baik Bang Alfiansyah, selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore Joy dan Tua. Baik, gitu. Lagi-lagi warisan ya Joy. Iya, tapi kan agak aneh ya masa minta warisan untuk kedua anak tirinya. Walaupun ya memang si almarhum ini tidak memiliki anak, tapi ya kalau masih ada keluarga kandungnya, biasanya kan kepada pihak keluarga kandung, gitu ya, atau kepada istrinya. Kalau istrinya menyerahkan kepada anaknya, ya terserah. Apalagi pernikahannya masih 42 hari. Masih baru-baru kali ya Joy. Benar, terus dibuat pula lah. Ya gak senang lah ya kan Ibu Heni dibilang pula dia membuat praktik perdukunan kayak gitu. Itu ya gak boleh, apalagi gak ada bukti yang mendasar. Tapi ya Tribuners, kami juga menunggu informasi dari Ibu Noni terkait insiden ini biar semuanya itu terbuka secara terang benderang. Kalau begitu kita move ke berita kedua. Ada apa Kak Tria? Ada penusukan ini. Aduh, lagi-lagi ya penusukan. Jadi ini ada penusukan seorang pria di Kabanjahe yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Penusukan yang menewaskan Sumriyanto ini dilakukan oleh Gelora Purba yang saat ini sudah ditahan di Mapolres Tanah Karo. Saat dirilis di Mapolres Tanah Karo, Kapolres
AKBP Wahyudi Rahman menjelaskan jika dari hasil pengembangan yang dilakukan diketahui penyebab pelaku tega menusuk korban secara membabi buta. Ini udah pala kali berarti nih. Hanya karena masalah sepele loh. Iya. Di mana saat itu pelaku merasa tidak senang saat disapa oleh korban yang saat kejadian berada tepat di depan rumah korban. Ya, disapa loh. Kenapa kalau disapa? Ya mungkin emosi deh pala. Ditusukinya. Itulah pala dia. Melihat alasan motif yang dilakukan oleh pelaku hingga tega melakukan penganiayaan terhadap korban, tentunya menjadi suatu yang janggal. Benar. Betul ya. Ketika ditanya apakah pelaku sempat memiliki masalah dengan korban di waktu sebelumnya, dijelaskan Wahyudi dari hasil pemeriksaan jika pelaku mengungkapkan dirinya tidak memiliki riwayat masalah dengan korban. Lucu Terus ya Joy. kenapa? Ada apa ini? Masalah pribadi nggak ada. Itu pengakuan dia Iya, ya. pengakuan dia. Dirinya menjelaskan jika pihaknya langsung bergerak cepat dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi hingga akhirnya pelaku dapat diketahui dan diamankan beberapa jam setelah kejadian yang merenggut nyawa pria yang memiliki usaha warung bakso. Jadi Supriyanto ini memiliki warung bakso dan akhirnya meninggal dunia. Iya. Meninggal dunia akibat luka tusukan yang diakibatkan oleh Gelora Purba. Nah, bagaimana informasi lebih lengkapnya kita saksikan dulu video berikut ini. Perbuatan ini oke ya, silakan dijalani proses hukumnya, beri keterangan yang sebenarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam presisi. Baik, pada sore hari ini kami dari Polres Tanah Karo akan melakukan press conference terkait dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. TKP-nya di Jalan Perumahan Lauping Ganggang Jambu, Kelurahan Bu Negeri, Kecamatan Kabanjahe. Adapun peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 9.45 pagi, di mana korban sendiri bernama atas nama Sumitro, laki-laki 36 tahun, pekerjaan pedagang bakso, kemudian alamat di Jalan Perumahan Rakyat Laupinggang, Kelurahan Gung Negeri, Kabanjahe. Kemudian sampai dengan saat ini personil Polres Tanah Karo Satreskrim kami telah mengamankan dan langsung menangkap pelaku pada hari itu juga sesaat setelah kejadian. Pada saat kami menerima laporan dan langsung didatangi TKP dan pelaku dapat kita amankan sebagaimana yang kita hadirkan pada saat ini. Adapun pelaku berinisial GP, ya, laki-laki 32 tahun, Kristen, kemudian pekerjaan petani, alamat di Desa Ketapul, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe. Kemudian saat ini pelaku sudah menjalani proses penahanan di Polres Tanah Karo dan sedang dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan intensif terkait dengan apa saja yang akan digali oleh penyidik guna untuk melengkapi berkas perkara. Kemudian barang bukti yang kita dapatkan dari TKP sebagaimana yang dilihat ada 9. Baik. Katanya sih ini alasan dari pelaku ini dia spontan melakukannya, bukan yang direncanakan. Coba kita tanya kepada reporter kita di lapangan. Selamat sore Bang Nasrul. Ya, selamat sore Pak Jaya, Pria dan Tribunal sekalian. Baik, selamat sore Bang Nasrul, di mana Bang? Ini sekarang lagi di Polres, Kak, Polres Tanah Karo. Polres Tanah Karo ya, langsung dari TKP. Bang, saya mau tanya nih mengenai penusukan ini, pelaku mengatakan hal tersebut dilakukan secara spontan ya Bang? Ya, benar dapat saya sampaikan. Jadi Kak, kemarin pihak Polres Tanah Karo merilis kasus penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli lalu.
di mana saat ini pelaku yang berinisial GP atau kita sebutkan Gelora Purba sudah ditahan di Mapolres Tanakaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini Kak. Dan dari hasil rilis kemarin didapatkan keterangan dari Kapolres Tanakaru jika motif dari pelaku sendiri tega menusuk korban yaitu Supriyanto dengan 7 atau 8 luka tusukan itu karena kesal disapa. Jadi saat informasi yang saya dapat juga dari lapangan, memang saat itu korban yang sedang berada di depan rumahnya, kemudian tersangka melintas, disapa oleh korban, "Hai bro," katanya. Terus timbul cekcok, kemudian hingga terjadi penusukan begitu Kak. Yang menyebabkan akhirnya korban meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe, gitu Kak. Nah, dia melakukan penusukan. Dia mau kemana bang? Bawa-bawa pisau pelakunya ini? Nah, berdasarkan keterangan yang saya dapatkan, memang pelaku ini sendiri memiliki riwayat seperti gangguan jiwa begitu Kak. Jadi saat diinterogasi oleh polisian, saat ditanya kenapa bawa pisau, dia juga nggak tahu kenapa ada pisau di pinggangnya gitu, dibawa oleh dia. Namun kemarin saat dilakukan rilis, sempat ditanyai, pelaku ini sedikit dapat dikatakan kalau dibilang ODGJ tidak, tapi Stres. sedikit ada gangguan kejiwaan gitu. Oke. Jadi makanya si pelaku ini tega menusuk korban hingga akhirnya tersungkur di depan rumahnya, dan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk mendapatkan penanganan oleh pihak keluarga maupun kerabat dari korban, dalam perjalanan korban ini masih dalam kondisi hidup, namun di perjalanan sudah menghembuskan nafas terakhir hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim kedokteran dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe gitu. Korban ini ditusuk di bagian mana bang? Dari 8 luka tusukan di tubuh korban ini semuanya didominasi di bagian dada, dan ada juga di lengan korban yang diduga di lengan itu saat korban untuk menangkis begitu Kak. Namun didominasi luka tusukan ini berada di bagian dada, dan berdasarkan keterangan sebelumnya yang saya dapatkan dari Kasat Reskrim Polres Tanakaru, jika penyebab utama korban meninggal dunia karena satu mengalami pendarahan yang cukup hebat, dan salah satu tusukan mengenai bagian jantung. Waduh. Nah, ketika ketika selesai melakukan penusukan, apakah pelaku ini ada upaya untuk melarikan diri, bang? Informasi yang saya dapat, pelaku ini tidak melakukan upaya melarikan diri, dan hingga akhirnya berhasil diamankan. Di hari itu juga dia berkisar 1 atau 2 jam kemudian korban langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanakaru begitu Pak. Jadi pas kejadian itu bang, belum selesai bang. Boleh dilanjut bang? Lanjut dulu bang. Dan dapat saya sampaikan juga berdasarkan informasi dari warga sekitar dan dari beberapa sumber yang saya dapatkan, memang si pelaku ini sedikit memiliki riwayat gangguan jiwa, dan abangnya juga memiliki kondisi yang sama begitu Pak. Jadi diduga pelaku ini memang memiliki riwayat gangguan jiwa, dan kemarin juga berdasarkan saat ditanyakan perihal gangguan jiwa ini, Kapolres Tanakaru juga mengatakan pihaknya akan melakukan pengembangan lebih lanjut karena mereka tidak bisa menebak-nebak begitu Kak, apakah memang dia ini memiliki gangguan jiwa tidak. Dan ke depan pihak Polres Tanakaru juga akan menghadirkan dokter untuk memeriksa kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang pelaku ini memang dinyatakan benar-benar memiliki gangguan jiwa atau tidak gitu Kak. Sehingga nantinya akan bisa diterapkan langkah lebih lanjut, apakah ditahan atau seperti apa begitu Kak. Namun sampai saat ini pelaku sedang menjalani penahanan di Mapolres Tanakaru dan masih terus dilakukan pengembangan lebih lanjut secara intensif. Apa tadi yang mau tanya? Pas kejadian itu kan bang, apakah ada warga yang lihat atau memang orang itu berdua aja gitu? Nah, berdasarkan keterangan dari salah satu kerabat atau pekerja di rumah korban, di mana saat itu korban juga sedang ada pekerjaan di belakang rumahnya, mengatakan kalau misalnya saat itu tidak ada orang gitu Pak. Dan pekerjanya ini juga mendapat informasi kalau misalnya korban ini ditusuk dari tetangganya, di mana memang setelah kejadian saya tidak menemukan lagi ada tetangganya yang memberitahu awalnya. Namun saat kejadian memang tidak ada yang mengetahui bagaimana proses penusukannya itu hingga akhirnya ditemukan
korban sudah dalam keadaan tersungkur di depan rumahnya, Kak. Bang Nasrul, hubungan korban dan pelaku ini bagaimana Bang? Apakah cuma sekadar teman atau teman dekat? Nah, informasi ini mereka cuma sekedar seperti tetangga begitu aja, Kak. Dan rumah mereka juga dapat dikatakan jauh tidak, dapat dikatakan dekat juga tidak, tapi masih di dalam kelurahan yang sama begitu. Dan informasi yang saya dapat selama ini juga mereka tidak ada memiliki Cekcok. ketersinggungan, tidak ada Hmm, hubungan yang erat begitu. baik. Hanya seperti tetangga biasa. Cukup. Cukup. Baik Bang Nasrul, terima kasih atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus ini ya Bang, karena ternyata pelaku ini diduga ODGJ. Baik, terima kasih Bang Nasrul. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Bahaya kali ya Joy kayak Gak gitu. sengaja disapa loh, kayak Mm-mm. tetangganya apa halo, tiba-tiba ditusuk. Ya namanya juga kalau memang benar orang dalam gangguan jiwa, Mm-mm. bagaimana? Tapi kalau nggak gangguan jiwa pasti bisa diproses itu hukumannya. Ya tapi gimana ya yang jadi korbannya gitu ya. Aduh. Bayangkan dia nggak tahu mimpi apa semalamnya Iya. apa, kena tusuk 8 kali sampai meninggal dunia. Dia pun juga udah ini ya menangkis, menahan ya kan. Makanya kena lengannya kan. Iya, aduh. Oke, Tribuners, kita move. Tapi sebelum move, ini udah kasus kedua loh yang saya dengar ya, yang hangat ya di Kabanjahe yang kemarin itu pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Ini penusukan sama-sama dari Kabanjahe, dua-dua insidennya. Semoga yang nggak ada kejadian-kejadian Nggak ada lagi seperti lah, ini cukup. ya, karena Tanah Karo itu dikenal dengan kota wisata, sejuk, masyarakatnya ramah tamah kepada wisatawan, rukun bertetangga ya. Semoga insiden ini nggak kejadian lagi lah, khususnya di Kabanjahe, karena yang baru-baru ini dalam waktu berdekatan ada 2 kasus kriminal yang cukup besar terjadi Iyalah. di kota Kabanjahe. Oke, Tribuners, kita move berita kedua. Ya, ini dekat ya Kak dari berita ketiga maksud saya. Berita Shock ketiga. Iya, berita ketiga ya. Ini dekat dari Medan Baru, yaitu 2 orang maling pagar tertangkap warga saat beraksi di Jalan Sepadang, Medan ya. Maling pagar. Hah? Maling pagar ya. Iya. Semua loh dimaling. Ya ampun, kayak Jangan mana maling pagar? Kayak gitu tulisan apa namanya? Stadion Teladan itu udah berkurang-kurang, huruf-huruf kayak gitu diambil. Pagar ya. Usai ditangkap keduanya dikelilingi dan dihajar warga yang kesal dengan 2 maling ini. Tapi Joy baru ini loh dengar. Padahal semalam. Nah, salah satu maling terlihat memegang tisu diduga berdarah sambil mengelapkan ke wajahnya, sementara warga yang lain menginterogasi. 2 maling ini tampak duduk di lantai ketakutan terus diamuk massa. Ya ampun, dari informasi yang didapat, kejadian tersebut terjadi di Jalan Sepadang semalam sekitar pukul 19.30 WIB. Belum malam-malam kali lah. Belum malam-malam kali. Nah, awalnya pemilik curiga kenapa pagar yang mengelilingi lahannya lama-kelamaan habis. Kemudian pemiliknya menyusun strategi supaya bisa menangkap pelaku. Saat keduanya diduga hendak beraksi, langsung ditangkap. Pertama cuma 1 orang yang diamankan karena satunya lagi kabur, namun kembali lagi ya, sial kau Bang. Nah, Pak Lek, salah satu warga di lokasi mengatakan awalnya yang tertangkap cuma 1 orang, sementara satunya kabur meninggalkan kawannya. Tak lama kemudian pelaku yang kabur tadi datang. Di sini keduanya langsung dibawa ke rumah Kepling. Saat ditanya warga, mereka geram dan berusaha menghajar mereka. Nah, bagaimana? Lucu aja. Tapi dia setia kawan loh. Keluar udah berhasil. Iya, udah lari dia, balik Balik lagi. Ingat dia kawannya. Nah, bagaimana informasi lebih lanjut mengenai maling pagar ini? Kita saksikan dulu video berikut ini. Maling manteng maling kau udah kawan kau yang maling kontol tangan jangan ya, Jangan main tangan, main pantat aja. Kasih aja. jadi bawa korban tadi pakai ya. Nggak dapat dak, tersenggol dak. Dol, sarang hiu. Gas.
Jangan lagi lagi sini. Aman guys itu ya. Kak, ada tuh video. Kak. Enggak. Udah. Videonya, Bang. Iya, itu Enak kali dia lagi dijemput ya. Grab. Iya. Enak lah. Grab yang jemput dia. Langsung ambulan. Ambulan ya. Dadah. Itu mana dia? Oke, Tribuners, itu dia warga pada ketawa-ketawa ya, dadah. Naik ambulan dia, naik ambulan dijemput. Oke, kita telah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Ya, selamat sore. Baik, Jadi Bang. Tria. Baik Bang, di sini kan ada informasi maling pagar ya yang dilakukan oleh 2 orang maling. Boleh dijelaskan kepada Trimuders informasi lebih lengkapnya mengenai maling tersebut, sudah berapa kali melakukan aksi pencurian ini? Silakan laporannya. Ya, jadi pencurian pagar besi itu terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Sepadang. Jadi saat itu yang menangkap itu warga dan juga pemilik dari pagar lahan yang di pagar tersebut. Jadi kalau informasi yang kita dapatkan itu pemiliknya ini sudah gerah ya, dengan berulang kalinya pagarnya itu hilang. Kemudian kemarin itu menyusun strategi bagaimana bisa menangkap si pencuri ini. Ternyata saat beraksi keduanya berhasil ditangkap. Pertama satu yang ditangkap, kemudian nggak lama satu pelaku lagi itu datang gitu, seolah-olah memanfaatkan ya kawan yang sudah ditangkap warga itu. Tapi jadinya kedua-duanya itu ditangkap gitu. Nah, ini kan Bang sudah dibawa ke kantor polisi ya, kalau nggak salah tadi tuh dari mobilnya Joy lihat Polsek Sunggal. Sejauh ini udah bagaimana Bang proses hukuman yang diterima oleh pelaku? Iya, jadi Kanit Reskrim Polsek Sunggal itu AKP Suyanto mengatakan kedua maling tersebut tidak ditahan ya, karena antara pemilik pagar dengan pelaku itu katanya sudah berdamai. Jadi proses hukum tidak dilanjutkan dan mereka juga dilepaskan gitu. Ada informasi nggak Bang, ini malingnya ini kisaran usianya ini umur berapa? Udah melakukan aksinya berapa kali? Itu ditaksir sekitar 35 atau lebih ya gitu ya, kurang lebih. Dan kalau menurut warga memang baru ketahuan itu kemarin itu. Jadi mereka itu memang sempat dihakimi sama warga yang geram lah, karena kata warga itu memang di daerah tersebut itu rawan pencurian, termasuk sepeda motor gitu. Waduh. Nah, tadi kan Kak kita baca berita juga ada yang luka-luka ya Bang malingnya. Kondisinya saat ini sudah bagaimana? Iya, kondisinya masih bernyawa karena memang nggak sampai meninggal ya, digebukin sama warga gitu. Bonyok-bonyok ya Bang. Iya, hanya beberapa ya, bawa blur sedikit lah wajahnya. Masih bernyawa. Ada Kak Tria yang Penasaran Bang, itu pagarnya kayak mana dia maling pagar ya Bang? Penasaran juga. apa nih? Pagarnya itu pagar besi, Iya. Jadi kan kalau pagar besi itu kan biasa memang agak gampang ya sebenarnya, digoyang-goyang mungkin berapa kali bisa patah. Mungkin hari ini digoyang-goyang 5 kali, besok 5 kali. Tapi kan tetangga-tetangganya itu pas dia melakukan aksinya itu pasti kan di situ ada orang-orang, apa enggak ini nekat dia tuh ke mana tuh ya Bang? Ya itulah aksi nekat maling ini, padahal jamnya juga masih jam-jam rame kan, jam 19.30 WIB itu. 7:30. Makanya langsung ketangkap kemarin. Bang, pagarnya ini modelnya yang pagar lipat itu kah atau yang langsung panjang? Panjang, ya model panjang gitu. Oh, dan udah berkali-kali ya, udah bolong-bolong lah ya pagarnya ya Bang.
Iya, jadi udah nggak apa lagi, udah nggak Bukan panjang pagar lah lagi. gitu. Bukan Karena pagar udah lagi. diambili gitu kan, nyicil-nyicil gitu. Ya ampun, udahlah. Tapi cukup dermawan ya kepada pemilik yang memilih jalan untuk mediasi damai kepada para pelaku. Baik, Bang Freddy, terima kasih atas laporannya. Selamat sore, selamat Iya. bertugas kembali. Terima kasih Joy Tria. Oke. Berarti kita ini nggak usah pakai pagar yang panjang berarti ya. Gampang dibobol mau maling. Goyangkan 5 kali. Copot, goyangkan, Aduh. dicicil-cicil. Yang lucunya itu dicicil loh Joy gitu. Nih setengah dulu kita boy. Nanti besok aksi lagi. Kalau kata Bang Freddy, beruntunglah kalian masih bernyawa. Iya. Ya, Untung. karena kalau di tempat Joy kalau ada maling-maling kayak gitu, harus babak belur, harus peot dulu mulutnya, baru dipanggil polisi. Ini dulu Kak ada maling kan Joy masih kecil. Maling apa ya? Gak tahu, lupa deh maling apa gitu kan. Enggak ya dapatnya. Cuman udah geram warga diamuk yang enggak orang lingkungan kami tuh Kak datang hanya untuk menampar, menendang, memukul. Baru dia udah babak belur, udah berdarah-darah, maaf katanya bahkan payung itu kan kayak gini kan, itu dibuat ke lehernya, dikarik-karik kayak gini. Kacau kali, sakit kali. Iya. Ih, sakit kali. Bayangkan tuh. cuma masih kecil ngeliat yang kayak gitu, baru lehernya dibuat ember, barulah dipanggil polisinya. Udah hampir udah bonyok. sekarat dia. Ini beruntungnya ya sekarang udah mulai mengerti ya. Kalau semua diserahkan kepada pihak kepolisian ya, walaupun masih ada aja Masih ada. yang di Pinomat bonyok dulu lah gitu. Bonyok dulu. Iya, bonyok barulah urusan kantor polisi. Makanya ya Tribuners jangan mencuri. Mungkin kita nggak tahu apa modus dari para pelaku ya, karena beruntungnya dia itu dibebaskan oleh pemilik. Ya, semoga dari kasus ini jangan lagi mencuri ya. Udah dikasih kesempatan kamu tidak mendekam di pintu penjara, di dinginnya jeruji besi. Stop lah. Taubat, kembali ke jalan yang benar. Oke Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Yang pertama adalah kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Heni Harahap, istri mantan Kapolres Batubara Kombes Pol Purnawirawan Ihwan Lubis. Karena dia itu sampai diduga itu apa? Mengguna-guna, pakai ilmu guna-guna. Ya siapa yang gak geram kayak gitu coba ya, difitnah seperti itu. Nah, yang kedua adalah kasus penusukan di Kabanjahe yang dilakukan oleh Gelora Purba kepada Sumriyanto, dan naasnya kini Bapak Sumriyanto meninggal dunia. Semoga almarhum Bapak Sumriyanto bisa diterima dengan baik di samping Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Nah, yang ketiga adalah kasus 2 orang maling yang tertangkap warga memaling pagar ya, yang dari pagar jadi udah nggak pagar lagi. Ya, 2 korban akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian, tidak ditahan karena sudah melakukan mungkin negosiasi dan damai kepada pemilik. Oke Tribuners, jangan lupa untuk tetap baca berita kita. Kalau misalnya yang berita ini masih kurang sama kalian, Ya boleh kurang lah ini. kurang ya? Boleh langsung ke portal kita, ada di mana Kak Tria? Ada di www.medan.tribunis.com atau boleh kemana? Di aplikasi Tribun X. Dan boleh juga di media sosial yang ada di bawah ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X di App Store ataupun Play Store. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Kalau begitu aku Joy, Aku Tria. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, Selamat Sore Medan.